Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza adzana rabbukum la yushriku bihi shay'an wa la yushriku inna 'adabi lasyadid. Ayat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kita mesti atau tidak mesti harus saya hormati sahabat suruh dan sahabat-sahabat penduduk ini tuh pas saya main ke teman-teman penduduk dari berbagai daerah yang menyimak acara ini. Tak lupa sahabat-sahabat tadi terus Karang Taruna bisa panggil Hanso yang berbahagia. Syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita agunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita nantikan syafaatnya, syafaatnya itu syafaat di akhir amin Allah. Saya hormati seluruh sahabat-sahabat yang berbahagia bahwa dalam dewasa ini di daerah kita masing-masing, baik di kampung saya, di desa saya, kecamatan, kabupaten, di provinsi maupun Indonesia pada umumnya, ada satu buah fenomena yang memang fenomena ini merupakan bisa dianggap sebagai hal yang tabu, kadang juga dianggap sebagai hal yang biasa saja oleh beberapa kalangan, yaitu adalah fenomena pernikahan dini. Nah, ini menjadi pemikiran kita bersama bahwa anak-anak yang dinikahkan belum pada waktunya ini biasanya itu terjadi hal-hal yang kadang tidak diinginkan. Ada beberapa hal, salah satunya ada KDRT, kemudian ada kesenjangan dalam ekonomi, dalam hal keharmonisan rumah tangga dan lain sebagainya. Maka fenomena nikah dini ini atau nikah sebelum saatnya ini menjadi hal yang patut untuk diperbincangkan. Maka ini menarik karena hampir di setiap daerah, hampir di setiap kecamatan yang dalam hal ini saya diminta menyampaikan di Kabupaten Bantul, bahkan di DIY pun sudah seperti itu. Bahkan saya melihat di data tadi, Indonesia itu merupakan, kalau kita melihat di Indonesia itu merupakan negara kedua untuk jumlah pasangan nikah dini se ASEAN itu di Indonesia. Kemudian nomor 7 sedunia jumlah pasangan nikah dini. Ini menjadi pikiran kita bersama bahwa di saat-saat seperti ini yang komunikasi sudah sangat cepat, ada WA yang dulu SMS, sekarang menjadi WA, kemudian ada di WA pun juga ada fasilitas video call, bisa melihat sana melihat sini, dan
kemudian dimanapun mereka ingin bertemu. Nah, ini menjadi salah satu sarana anak-anak muda, bahkan yang di bawah umur, usia 10 sampai 14 tahun, usia 14, 19, dan usia-usia yang memang itu belum saatnya mereka untuk melangsungkan pernikahan. Ini menjadi pemikiran kita bersama bahwa fenomena ini harus bersama-sama kita pecahkan agar tidak menjadi tidak bertambah banyak dan tidak menimbulkan kesenjangan dalam kehidupan bermasyarakat. Kadang sebab dari nikah dini ini salah satunya adalah dari kehamilan di luar nikah, budaya, dan juga dari dorongan orang tua itu sendiri. Bahkan kalau lulus SMP mau ngapain nikah aja, itu ada keluarga yang seperti itu. Maka ini menjadi tugas penulis dan juga tugas kita bersama, sahabat-sahabat, teman-teman yang mendengarkan ini, agar fenomena ini jangan menjadi bertambah dan bertambah. Menurut data yang kami lihat di akhir tahun 2019, karena di tahun 2020 ini belum ada pendataan yang memang masif. Itu pernikahan dini di tahun 2000, kita lihat dari 2016 itu ada 86 pernikahan. 2017 ada 68 pernikahan di Kabupaten Bantul. Tahun 2018 ada 81 pernikahan. Dan terakhir tahun 2019 di akhir September tercatat ada 52 pernikahan itu untuk nikah dini. Jadi pasangan yang melakukan pernikahan dini pada umumnya karena berhalangan sehingga terpaksa melakukan pernikahan dini pada usia ya kurang lebih ada yang 16 tahun dan 19 tahun bagi laki-laki. Tapi mulai Oktober tahun 2019 batas usia menikah laki-laki maupun perempuan minimal 19 tahun. Ini menjadi semoga tahun 2020 ini tidak ada peningkatan untuk jumlah pernikahan. Kemudian hal yang lain, kita teman-teman yang para remaja yang sudah mungkin bisa dibilang kebelet nikah, ini jangan terburu-buru untuk menuju ke pernikahan. Kita harus berpikir. Kalau bahasanya orang tua itu kan ada bibit, bebet, bobot. Nah, ini yang harus kita perhatikan bersama. Ada proses-proses menuju pernikahan yang memang harus dilalui. Yang pasti, yang paling pertama itu punya pasangan. Nah, masa mau menikah nggak punya pasangan? Masa ke KUA atau mungkin ke kelurahan bilang sama orang tua, Pak, saya mau menikah, nggak sama siapa, nggak ada pasangannya. Oh, mau goib atau gimana itu? Nah, ini kan yang pertama adalah mempunyai pasangan. Pasti dipersiapkan oleh seorang yang ingin menikah, memiliki pasangan atau anak muda sekarang dikatakan sebagai pacar. Kalau mungkin yang enggak pacaran, mungkin matur kepada kiainya, Pak Kiai, saya sudah ingin nikah. Oh, oke, saya carikan.
Yang kedua, punya pasangan pun, pasangan harus mau diajak menikah. Punya pasangan kok nggak mau diajak menikah, nanti ya sama saja. Sampean sudah matur sama orang tua, sudah baru kenal, dikira mau, tapi begitu dilamar ditolak. Lah ini harus diselesaikan dulu dengan si pasangan. Si pasangannya mau diajak nikah. Kalau nggak mau menikah, nanti kita malu sendiri kan gitu. Makanya yang kedua adalah pasangan mau diajak. Yang ketiga, mempersiapkan dana. Bahasanya orang tua itu berbasuki mawa yo, berbasuki mawa batok. Tidak mungkin suatu pernikahan itu tidak membutuhkan dana. Masa kita mengundang orang banyak untuk ada pernikahan kita tidak persiapan mas kawin atau apa, itu kan juga semuanya membutuhkan dana. Ya, mau dibikin kecil maupun dibikin besar, semuanya membutuhkan dana. Nah, dari itu, ini mohon maaf saya potong. Ya, berarti tadi sudah disampaikan bahwa fenomena menikah muda ini identik dengan nikah kebelet gitu ya, kebelet nikah ya. Nikah dini tadi ya. Pertama tadi data yang disampaikan Mas Nova di Bantul juga angkanya juga tiap tahun nampaknya meningkat ya. Bahwa kebelet nikah bisa jadi ada risiko yang akan muncul di kemudian hari. Sebaliknya tadi Ustaz Nova sudah menyampaikan, ya kalau sebagai anak muda atau remaja, sekiranya atau idealnya adalah siap nikah, bahwa tadi ada setidaknya sudah 3 poin yang sudah disampaikan Ustaz Nova untuk menuju jenjang persiapan menikah. Ini pertama punya pasangan, yang kedua satu visi misi gitu ya, bahwa ya dua-duanya siap untuk rumah tangga, dan yang ketiga persiapan dana. Ini baik, menarik sekali ini Ustaz Nova. Karena waktu yang terbatas ya, di sini ada Bu Nurul ini juga, jadi mungkin nanti kita lanjutkan di sesi tanya jawab, bahwa tadi betul apa yang disampaikan Ustaz Nova ketika berbicara tentang rumah tangga, ya jangan terlalu terburu-buru atau kebelet nikah tadi. Harusnya kita siap, betul-betul siap untuk ahli dari rumah tangga, karena menikah adalah sunnah Nabi tadi yang sudah disampaikan di awal. Terima kasih Ustaz Nova untuk pengantarnya. Kita langsung menuju ke narasumber kedua. Baik, saya menyapa dulu para partisipan yang sudah bergabung ini. Terima kasih teman-teman dari Penyuluh Agama Islam, baik yang dari Bantul maupun daerah Indonesia lainnya ini, dari NTT juga tadi dari Sumatera, dan teman-teman dari Karang Taruna. Teman-teman dari Karang Taruna Cahyani Amarta, Karang Taruna Desa Panggung Harjo. Di sini juga ada Mas Wisnu dan teman-teman pengurus Karang Taruna Desa Panggung Harjo. Baik, para partisipan yang saya hormati, mohon bantuannya untuk mute ya, karena ini akan ada narasumber kedua yang akan menyampaikan materi tentang seputar fikih munakahat atau pada Ibu Nurul Aini dari Penyuluh Agama Islam yang bertugas di Kecamatan Cirebon, kami persilakan. Assalamualaikum ya. Ini sudah kelihatan belum ya layarnya? Sebentar Bu. Layar belum muncul ini. Sambil jalan bisa dimulai dulu mungkin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah sedikit dipaparkan oleh Mas Nova tentang fenomena nikah muda yang terjadi akhir-akhir ini cukup banyak terjadi di Bantul ya, dan mungkin juga di daerah-daerah lain juga terdapat fenomena tersebut. Ya. Mungkin hal tersebut tentunya banyak sekali yang melatar belakanginya. Sudah bisa share video saya, layar saya Pak? Pak Jamil?
share. Belum muncul videonya. Enggak. Ini mohon maaf karena masih perdana menjadi narasumber Zoom, mungkin nanti banyak errornya, mohon dimaafkan. Okay. Karena ini masih Lebaran, izinkan saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Semoga puasa kita, sholat kita, semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, Bapak. Oke, sudah terlihat layarnya? Sudah saya share layar, sudah terlihat belum ya, Pak? Layar komputer saya. Sudah dilihat. Ayo nikah bareng, nah seperti itu. Tapi tidak memikirkan apa yang akan terjadi atau akan efek yang ditimbulkan dari akad nikah tersebut. Nah, jadi kiranya perlu saya memaparkan sekilas tentang idealitas dalam suatu perkawinan. Saya dikasih waktu berapa menit, Pak Nova? Pak Emil? 10 menit. Jadi secara bahasa, nikah itu kalau secara bahasanya itu pernikahan atau perkawinan itu berasal dari kata an-nikah. Atau yang lebih ke makna berkumpul, akad, bersetubuh, nah seperti itu. Sehingga mungkin banyak ulama fikih yang memaknai pernikahan itu dengan hubungan suami istri. Untuk secara terminologi atau secara istilah, nikah adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta rasa kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah. Nah, ini dari terminologi pernikahan ini mungkin banyak sekali kaum muda-mudi yang belum paham bahwa apa itu tujuan pernikahan sebenarnya. Apakah tujuan pernikahan itu bisa terwujud apabila kedua mempelai masih belum cukup dewasa untuk menjalankan suatu hubungan perkawinan. Adapun dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, ya. Ini asasnya karena monogami, karena asas dari Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami, yaitu satu suami dan satu istri. Itu untuk idealisnya. Saya ulangi, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sebenarnya kalau ada pendidikan pranikah mungkin ya di usia sekolah, kita memberi penjelasan, kita memberi pendidikan itu sehingga anak itu menjadi paham. Nah, sekarang kan kemarin saja di KUA itu masih KUA Sewon itu masih terjadi perkawinan antara anak usia SMP yang cewek, yang cowok itu masih kelas 3. Jadi mau kelulusan itu malah menikah terlebih dahulu, karena kalau tidak melakukan pernikahan nanti karena sudah MBA atau apa Pak Jabil married by accident ya, jadi sudah hamil duluan baru nikah duluan, jadi akhirnya ya mau nggak mau orang tua menikahkan, karena efek yang ditimbulkan dari hamil di luar nikah itu juga tidak gampang. Walaupun kedua orang tua dari kedua mempelai mesti sangat repot dan sangat malu. Repotnya kenapa? Repotnya ketika anak mereka belum cukup umur untuk menikah sesuai yang diundang-undangkan atau sesuai dengan KHI, maka anak tersebut harus meminta izin terlebih dahulu, minta dispensasi untuk menikah. Di mana didapatnya? Tidak hanya di KUA, tapi di mana? Di pengadilan. Dan itu berproses lagi, pakai uang lagi. Ya kalau orang tua mempunyai dana yang cukup. Jadi sudah cukup
ketika itu saya kebetulan menyaksikan ya kedua orang tua itu bagaimana ke KUA dengan wajah yang seharusnya pernikahan itu adalah sesuatu yang membahagiakan, tapi menjadi sebaliknya. Itu karena pergaulan anak zaman sekarang itu memang banyak yang perlu diperbaiki. Mungkin juga peran kita sebagai penyuluh lebih kita giatkan lagi untuk menyentuh para pemuda dengan bahasa yang cukup menarik. Nah, nanti juga kita bisa bekerja sama dengan para ketua Karang Taruna seperti yang kita lakukan malam ini ya, untuk salah satunya mensosialisasikan ideal perkawinan itu seperti apa sih? Apa sih tujuan perkawinan? Seperti ini. Nah, adapun menurut KHI pasal 2, akad pernikahan adalah akad. Jadi akad seperti halnya diistilahkan seperti akad jual beli. Jadi ibaratnya itu pernikahan itu adalah suatu pintu gerbang, akad yang sangat kuat atau mitsaqun ghalidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Nah, di sini untuk kompilasi hukum Islam ya perlu diketahui dalam Kementerian Agama kita itu memakai selain Undang-Undang 1974 ya nomor 1 tentang perkawinan, juga memakai kompilasi hukum Islam yang isinya adalah dimuat dari kitab-kitab fikih yang sudah dikononisasi atau sudah diundang-undangkan. Nah, itu namanya KHI. Nah, KHI juga menjadi salah satu dasar dalam kebijakan perkara baik di KUA maupun di pengadilan agama. Oke, saya lanjutkan itu tentang definisi. Sebenarnya dari definisi itu sudah banyak yang termuat di dalamnya. Adapun dasar dari dasar hukum ya, ini mungkin teman-teman semuanya hafal ya ayatnya ya. Ada yang hafal ayatnya? Fankihu ma thaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Makanya nopong sing langsung wah iki iso entuk papat. Jadi ketika Fankihu di situ ada perintah ya. Terus apa juga sih? Jika kamu ini sebenarnya ayat ayat 3 dari surat An-Nisa itu sebenarnya tentang anak yatim. Jadi ada untuk asbabun nuzulnya itu tentang ada seorang laki-laki yang tidak adil terhadap anak yatim. Yang artinya, jadi jika kamu takut tidak adil terhadap hak-hak perempuan yatim yang atas pemeliharaanmu, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi nanti. Karena ditakutkan ada ketidakadilan ketika ada wanita yatim yang ada dalam kemampuan kita tidak menjadi istri, nah seperti itu ya. Itu tentang dasar hukum. Saya di sini ungkapkan satu saja ya untuk menyingkat waktu. Nah, di sini saya buat sistematisasi ya, jadi tentang dasar-dasar perkawinan. Di sini ada syarat-syarat ketika kita akan melakukan perkawinan. Ya. Kalau tidak memenuhi syarat ya, maka kalau jika kan ketika sebelum menikah itu kan dilakukan penelitian, apakah antara calon istri dan calon suami itu terdapat apa hal-hal yang membuat bisa pernikahan itu dicegah. Jadi di dalam undang-undang itu kan ada tentang pencegahan perkawinan, ada juga tentang pembatalan. Kalau pencegahan perkawinan ya seperti yang poin 3 ini itu dilakukan ketika perkawinan belum diakadkan, belum diucapkan, akad nikah belum diucapkan. Itu namanya pencegahan perkawinan. Jadi dirunut nanti apakah ada hubungan mahram atau hubungan susuan ya, atau hubungan yang baik itu mahram untuk yang mu'abbad selamanya atau
hubungan mahram dari sebab yang lain seperti susuan, seperti karena hubungan pernikahan kedua orang tuanya, itu kan banyak sekali. Nah, kalau pembatalan perkawinan itu adalah terjadi ketika akad nikah sudah terlanjur dilaksanakan, ternyata di belakang hari ditemukan. Misalnya, si A dan si B sudah menikah. Ternyata karena mungkin ta'arufnya singkat ya, jadi di belakang hari ditemukan ternyata si suami, misalnya si suami itu mempunyai ibu susu, dan ibu susu itu termasuk saudara dari si calon istri yang membuat terjadinya keharaman menikah. Nah, itu ditemukan di belakang hari. Itulah yang dinamakan dengan pembatalan. Maka bisa mengajukan pembatalan perkawinan kemana? Ke pengadilan agama. Jadi tidak ke KUA, tapi ke pengadilan. Nah, itu maka dikatakan bahwa perkawinan tidak bisa memenuhi syarat sehingga tidak bisa dilaksanakan. Jika telah memenuhi syarat, ya nanti akan disebutkan berikutnya, maka perkawinan bisa dilakukan. Nah, sebelum terjadi perkawinan, maka diadakan khitbah atau peminangan terlebih dahulu. Itu juga diatur ya di dalam kompilasi hukum Islam. Di dalam undang-undang itu tidak diatur, tapi di dalam kompilasi hukum Islam itu diatur, yaitu dalam pasal 11, 12, dan 13. Kenapa ke undang-undang perkawinan tidak mengatur tentang peminangan atau khitbah? Karena kemungkinan alasannya yaitu peminangan tidak menimbulkan implikasi hukum apapun, ya, karena belum terjadi akad nikah, belum terjadi transaksi kalau ketika jual beli, makanya tidak dimasukkan di dalam undang-undang, sehingga dimuat di dalam kompilasi hukum Islam karena ulama di Indonesia menganggap bahwa keberadaan khitbah itu penting dan perlu diatur, yaitu dalam pasal 11, 12, dan 13. Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi tidak dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercayai. Jadi meminang, misalnya Mas Jamil dulu meminangnya, misalnya Mas Jamil lagi kuliah di luar negeri, nggak bisa meminang, nah itu bisa diwakilkan. Ya. Untuk pasal 12, peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan. Nah, kan perlu ada penelitian ya, jangan-jangan wanita tersebut sudah punya suami, kok dilamar atau dipinang, ya pasti nggak boleh lah ya. Atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya. Ketika yang mau dipinang adalah seorang janda, maka harus ditanya dulu, iddahnya sudah habis belum masa iddahnya? Iddah mau ya tergantung dia menjandanya karena sebab apa? Karena sebab meninggal suaminya nanti 4 bulan 10 hari. Kalau ditinggal kalau cerai hidup maka 3 kali kuruk. Nah, seperti itu. Itu juga harus diadakan penelitian dulu sebelum meminang. Daripada nanti malu sudah kadung minang, sudah bawa keluarga, ternyata belum habis masa iddahnya balik meneh izin. Ya. Terus ayat yang kedua, wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iyah haram untuk dipinang karena ini memberi kesempatan kepada suami yang telah mentalak satu, jadi masih talak bain, masih bisa rujuk, makanya diberi kesempatan. Nah, ini tidak boleh dipinang walaupun sudah sudah bercerai, sudah dapat akta cerai ya. Nah, ini akta cerai sudah dapat, asik langsung ke KUA bawa akte cerai, dibawalah ke KUA untuk menikah. Ya tidak bisa, harus habis dulu masa iddahnya. Yang ketiga, dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang atau sudah dipinang oleh pria lain. Nah, itu sembrono juga kalau misalnya perempuan sudah dipinang oleh si A, kok ada B melamar atau meminang, kok ditompo. Nah, itu tidak boleh. Selama pinangan tersebut belum putus. Ini maksudnya apa? Jadi misalnya
si A melamar si Fulanah itu dilamar, jawabannya tidak langsung memberi jawaban, tapi memberi waktu. Kasih saya kesempatan 3 hari misalnya. Nah, ternyata baru 2 hari belum menjawab lamaran si A, ya. Ada lamaran lagi masuk. Nah, lamaran lagi masuk, kok diterima? Nah, itu yang tidak boleh. Karena masih ada, ya harus ditolak dulu yang A. Yang A ditolak dulu baru menerima lamaran atau pinangan yang lain. Itu yang dimaksud dalam ayat 3. Pasal 12 ayat 3. Pasal 13, pinangan belum menimbulkan akibat hukum. Nah, ini yang ditulis juga ya oleh kompilasi hukum Islam. Jadi memang tidak menimbulkan akibat hukum. Jadi tidak terus kalau sudah dipinang berarti terus harus sudah menjadi sudah mempunyai kewajiban seperti istri. Nah, itu tidak ada seperti itu. Nanti baru setelah akad baru. Dan para pihak bebas memutuskan pinangan. Apabila mungkin setelah dipinang, oh ternyata setelah itu barulah dibuka tabirnya oleh Allah. Ternyata si calon suami seperti ini, seperti ini. Nah, kita wenang atau kita boleh untuk membatalkan pinangan tersebut. Itu kita boleh. Terus yang kedua, kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar kebiasaan dan adat setempat ya, sehingga tetap terbina kerukunan yang saling menghargai. Ya, baik. Nah, gimana? Karena waktunya juga. Ya, nanti kita mungkin banyak didiskusi aja ya. Betul. Mungkin saya langsung slide ke terakhir ya, Pak, sebentar ya. Kan di slide terakhir. Ya. Iki kalau untuk kuliah ini bisa berapa kali pertemuan ini Pak Jamil? Bisa langsung S2 ini. Langsung S2 ya. Betul. Sebentar ya. Ini ya. Jadi alurnya seperti ini. Ini yang ingin saya ketika seseorang ingin menikah ya. Jadi langkah-langkahnya seperti itu. Ini mungkin bisa di screenshot ya bagi yang anggota Karang Taruna yang mungkin yang sudah siap-siap mau nikah, opo wae kisarate. Nah, ini bisa di screenshot ya. Calon pengantin mengurus surat ke RT, keterangan ya, pengantar nikah ya, melalui RT RW, ke lurah ya. Nah, itu. Nah, nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah, berapa bayarnya? Gratis apa bayar? Kalau di KUA gratis. Kalau di rumahnya mempelai perempuan ya atau diundang maka membayar. Tidak boleh membayar langsung ke KUA, tapi harus ditransfer sejumlah 600.000. Iki sing kudu disiapke. Nek kira-kira duwite pas-pasan ya mending go modal bakdo nikah yo nikah ning kecamatan ning KUA kecamatan biayanya gratis. Mungkin itu saja sekedar pemanasan ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nurul Aini. Beliau adalah penyuluh agama Islam yang bertugas di KUA Kecamatan Sewon. Sudah menyampaikan pemaparan terkait dengan hukum agama maupun hukum negara ya. Jadi buat teman-teman muda dimanapun berada, silakan ini diingat baik-baik bahwa menikah itu adalah mudah, tapi tentu ada syarat yang harus dipahami yang tujuannya adalah untuk menjadikan pernikahan kita menjadi pernikahan yang betul-betul berkah dan maslahat hingga akhir kita. Baik, ini sudah ada 2 narasumber tadi yang sudah menyampaikan. Yang pertama dari Ustaz Nova, beliau adalah penyuluh agama Islam yang bertugas di KUA Sedayu, juga ada Ustazah Nurul Aini yang bertugas di KUA Kecamatan Sewon. Silakan untuk selanjutnya bagi partisipan yang mau bertanya, kami berikan waktu. Ini ada waktu kurang lebih 20 menit ke depan, sehingga monggo dimanfaatkan. Yang ingin bertanya mungkin bisa angkat tangannya. Ya, saya ingin melihat mungkin ada pertanyaan dari sahabat semua, dari partisipan.
Ini sahabat bergabung buat teman-teman dari penyu agama di luar Bantul. Ini ada dari NTT, ada dari mana lagi nih? Sumatera juga ada Mas Fendi dari Bantul ini. Mas Fendi mungkin silakan kita berikan waktu untuk bertanya, khususnya teman-teman dari Bantul terkait dengan tema malam ini ya, membahas tentang kebelet nikah atau siap nikah. Pada prinsipnya tadi ada dua hal yang disampaikan oleh para narasumber, bahwa memang pernikahan adalah sesuatu yang sakral sehingga perlu persiapan, perlu komunikasi, sehingga tujuan menikah adalah sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Nova, menunaikan sunnah Nabi dengan persiapan yang baik, insya Allah akan menjadi keluarga yang sakinah. Silakan, mungkin ada yang ingin bertanya, ayo lambaikan tangannya, angkat tangannya. Ayo, Mas Fendi. Silakan. Mbak. Ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fendi, silakan. Perkenalkan saya Fendi dari Sedayu, Kabupaten Bantul. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya ingin bertanya, ini boleh lewat chat ya? Grup fitur chat yang di Zoom boleh dipakai ini, Bapak? Silakan. Oh ya, baik. Untuk pertanyaannya saya tulis saja ya, Pak. Silakan. Bentar. Tapi pertanyaan jangan sulit-sulit ya, Mas ya. Karena waktunya yang singkat, jadi membahas tentang tema kita. Enggak. Ini saya bertanya satu kali aja, nanti monggo bisa di gitu dulu ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bentar, saya belum bisa baca ini. Oke, ini pertanyaan banyak sekali, tapi mungkin yang akan ditanggapi oleh dari narasumber itu nanti ini saja. Karena pertanyaan banyak, saya akan sampaikan sesuai tema malam ini tentang kebelet nikah atau siap nikah. Jadi Mas Fendi dari Sedayu menanyakan pertama tentang faktor apa saja yang bisa menjadi tolak ukur setiap seseorang nikah, gitu ya. Yang kedua, usia ideal pernikahan sebaiknya dilakukan minimal usia berapa? Jadi kalau tadi kebelet nikah itu ukurannya adalah tadi bahasanya Mas adalah pernikahan dini, itu mungkin dari usia berapa ya idealnya untuk menikah. Yang ketiga, peran apa yang bisa dilakukan oleh orang tua dalam mengantisipasi anaknya pergaulan bebas di luar pernikahan. Kita cukup prihatin ya. Terus program apa saja yang bisa diselenggarakan oleh Kemenag dalam rangka mempersiapkan pernikahan. Yang kelima, apakah nikah siri saat ini masih berlaku? Yang keenam, garis-garis persaudaraan yang boleh dinikahi dari lingkup keluarga, saudara dan ya. Dari 6 pertanyaan ini mungkin saya persilakan dulu kepada Mas Nova untuk bisa menanggapi dari Mas Fendi di Sedayu. Silakan Mas Nova, kami silakan. Mungkin terkait dengan usia tadi Mas Nova, idealnya seseorang menuju memiliki rumah tangga di usia berapa gitu ya. Monggo Mas Nova, silakan. Mas Nova, monitor. Mas Nova masih bergabung? Mas Nova masih di mute. Ya. Monitor Mas Nova. Ya, silakan Mas Nova menanggapi pertanyaan dari Mas Fendi. 1, 2 mungkin ada anggotanya dengan tadi yang disampaikan menikah maupun fenomena menikah di luar. Monggo Mas Nova, Pelan sekali, Pak. ini bisa dipintakan lagi
headsetnya mungkin ditempelkan lagi lebih dekat Mas Nova. Halo, bisa dengar Pak? Ya, dengar. Ya. Baiklah, silakan. Oke. Terima kasih Mas Fendi. Ini aktivis Mas Fendi dari Sedayu. Faktor-faktor apa sih yang bisa menjadi tolak ukur setiap seseorang dikatakan siap menikah? Jadi faktor yang menjadi tolak ukur setiap seorang siap menikah itu yang pasti dalam sisi lahir itu sudah masuk umurnya. Untuk laki-laki itu usianya harus di atas 19 tahun. Maka kemudian usia ideal pernikahan sebaiknya dilakukan minimal usia berapa? Ini usia 19 tahun. Peran apa yang bisa dilakukan orang tua saat ini dalam mengantisipasi maraknya pergaulan setelah pernikahan? Yang pasti orang tua harus benar-benar memberikan pendidikan yang maksimal pada si anak agar jangan sampai ke dalam pergaulan yang bebas dari kuasa. Program-program apa saja yang saat ini yang diselenggarakan oleh Kemenak dalam rangka mempersona pernikahan. Jadi saya mohon dibantu menjawab ini. Apakah nikah siri saat ini masih berlaku? Ya, masih berlaku. Tapi nanti kalau ada hal-hal tertentu yang memang itu ada tinjauan dari pihak yang berwajib tidak bisa menjadi perkara dan repot kalau itu yang melakukan taksasi adalah pejabat pemerintah atau penghulu yang memang itu PNS. Garis-garis persaudaraan yang dinikahi dari lingkup keluarga Rusra dan lain. Ini nanti mulai ini. Terima kasih Pak Jamil. Baik, terima kasih Mas Nova sudah memberikan tanggapan. Jadi hampir semua dijawab ini ya. Menarik tadi. Yang perlu digarisbawahi adalah seperti yang tadi disampaikan Mas Nova menanggapi pertanyaan dari Mas Fendi adalah usia sesuai undang-undang ya, bahwa di pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa apabila sudah wanita maupun pria sudah mencapai umur 19 tahun dan ada musyawarah untuk mufakat itu maka bisa melangsungkan pernikahan. Baik, ini mungkin akan ditanggapi langsung ditambahkan juga oleh Bu Dolo ini yang kalau untuk idealnya menikah itu kalau kan tadi ditanya ya sama Mas Fendi ya. Mungkin Mas Fendi ini kayaknya kalau Mas Fendi udah ideal menikah ini. Kalau untuk idealnya di undang-undang itu juga disebutkan kalau di bawah 21 tahun maka harus mendapat izin dari orang tua. Jadi ketika perempuan sudah kalau tentang batas usia minimal kan 19 tadi itu. Kalau untuk sebelum 21 maka harus mendapat ada izin dari orang tua. Nah, kalau yang untuk belum mencapai usia perkawinan itu harus mencari surat dispensasi nikah seperti yang tadi saya katakan. Nah, untuk masalah nikah siri, saya ingin menambahkan tadi untuk Mas Nova ya. Nikah siri apakah masih berlaku? Kalau untuk nikah siri sebenarnya itu kalau secara agama mungkin sah ya. Tapi sebisa mungkin jangan sampai dilaksanakan karena madharat yang ditimbulkan oleh sebab nikah siri itu lebih besar daripada manfaatnya. Kenapa kok membawa madharat? Karena nikah siri itu kan apa tuh nikah siri? Mungkin ada beberapa orang yang belum paham dengan nikah siri. Nikah siri itu apa sih? Nikah sing meneng-meneng nganggo speaker. Nikah siri adalah
nikah yang dilakukan ya semuanya syaratnya terpenuhi ya, tetapi tidak dicatatkan di KUA. Itulah yang dinamakan nikah siri. Jadi ketika pernikahan itu tidak dicatatkan, ya, otomatis yang paling dirugikan siapa? Ya perempuan dan juga anak-anaknya dari kedua mempelai tersebut. Seandainya nanti punya anak. Jadi kalau bisa, ini mbak-mbaknya ini, Mbak Lydia, ini Mbak siapa lagi nih, kalau bisa jangan sampai mau diajak nikah siri. Apalagi nikah lari itu ya. Jadi nikah siri, kenapa kok menimbulkan efek seperti itu? Karena tidak ada kekuatan hukumnya. Nah, jadi ketika nanti terjadi sesuatu ya di tengah jalan ketika baru menikah kan, karena sudah menikah otomatis melakukan hak dan kewajiban sebagai suami dan sebagai istri. Di tengah jalan sudah mengandung, kemudian auzubillah suaminya meninggal dunia. No, kayak gitu terus gimana? Ketika nikah siri kan tidak ada apa namanya ya, walimah, pengumuman, iklan ke masyarakat seperti itu. Berbeda dengan halnya dengan ketika dicatatkan. Sebenarnya KUA itu sebagai untuk mencatatkan ya, menjamin hak-hak perempuan. Jadinya ya akan lebih tenang. Dan nanti tujuan perkawinan ya untuk mewujudkan ketentraman ya, sakinah. Kita kan sering ya bilang kalau teman-teman ada yang menikah, semoga sakinah, mawaddah, warahmah ya. Itu apa tuh artinya? Itu adalah tujuan perkawinan supaya sakinah, tentram hatinya. Seandainya terjadi seperti itu ya, kayak yang saya ceritakan tadi, sudah menikah tapi menikahnya siri, tidak dicatatkan, hamil, punya anak, tidak bisa dapat akte anaknya. Anaknya tidak bisa dapat akte, kedua orang tuanya dituliskan di dalam akte lahirnya. Jadi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan ya, walaupun itu perkawinannya sah secara agama, tetapi tidak mau karena syarat apa namanya ininya anak yang sah di dalam undang-undang itu ada bunyinya seperti itu. Anak yang sah adalah anak hasil dari perkawinan yang sah, yang dicatatkan sah menurut negara Indonesia. Bahkan ada beberapa di negara Muslim lainnya sudah melarang adanya praktek nikah sirinya, tegas ya, nikah siri itu tidak boleh, apalagi nikah kontrak dan lain sebagainya itu. Jadi nanti tujuan dari perkawinan akan sulit terwujud. Itu untuk nikah siri. Jadi sebisa mungkin dihindari karena madorotnya lebih banyak. Baik. Mungkin ada pertanyaan lagi. Bu Nurul Aini, baik, terima kasih para partisipan yang saya hormati, karena waktu juga sudah menunjukkan hampir jam 9. Sangat menarik ya kajian tentang menikah, lebih untuk para generasi muda yang akan menuju mahligai rumah tangga. Ternyata persiapan menikah itu memang bukan cukup dengan asal naik pelaminan, tetapi tadi sudah disampaikan oleh kedua narasumber bahwa menikah itu perlu persiapan, perlu modal, dan tentu edukasi malam ini akan memberikan manfaat untuk kita semua, khususnya bagi para teman-teman muda yang akan melaksanakan pernikahan, bahwa menikahlah dengan aturan yang ada di hukum negara maupun hukum agama. Baik, karena waktu sudah sangat singkat, mungkin ada closing dulu dari Bu Nurul Aini dan Mas Nova. Setelah itu kita mohonkan Pak Sumarlan, monitor Pak Sumarlan, nanti kita mohonkan mungkin sekali dua patah untuk menyampaikan masukan terkait dengan acara malam ini. Sebelumnya kami silakan kepada Mas Nova dulu, silakan untuk menyampaikan closing statementnya. Terima kasih sahabat semua. Yang pasti, menurut kita bersama-sama untuk meminimalisir kita mengawal, karena kita memberikan pengajaran, pemburuan dan juga pemahaman kepada masyarakat bahwa usia untuk pernikahan dini ini sangat rentan adanya KDRT dan juga perceraian, hal-hal yang tidak diinginkan yang
tentunya untuk menuju pernikahan kita harus siap lahir batin dan nanti benar-benar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Sehingga itu yang bisa saya sampaikan. Kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nova. Pelajar Bu Nurul Aini, mungkin ada closing statement dan materi yang disampaikan untuk kita semua. Oke, maaf tadi lupa enggak di unmute ya. Jadi closingnya, kesimpulannya, ketika pernikahan adalah sesuatu yang baik dengan tujuan yang baik, maka lakukanlah sesuai dengan lakukanlah dengan baik juga. Jadi jangan sampai tujuan yang baik tapi cara untuk jalan menuju ke sananya kurang baik. Misalnya dengan pacaran dulu. Ada kok selain pacaran kita bisa dengan cara-cara lain yang tidak melanggar syariat agama. Dan karena pernikahan adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang di dalamnya semuanya nilai ibadah, jadi persiapkan dengan sebaik mungkin. Dengan apa ya? Dengan ilmu tentunya. Makanya sekarang KUA ada BIMWIN ya, BIMWIN itu jadi sebelum menikah KUA ikut serta dalam menjalankan tugasnya untuk menyiapkan supaya kedua mempelai lebih siap ketika sudah masuk dalam gerbang pernikahan. Mungkin itu saja dari saya, Pak Jamil. Terima kasih. Menarik sekali mulai ini. Menikah itu harus dipersiapkan dengan baik karena menikah adalah perintah agama yang harus kita siapkan. Marlan. Assalamualaikum Pak Sumarlan dari Bimas Kemenang Kabupaten Bantul. Assalamualaikum Pak Sumarlan. Monggo Pak. Pak Sumarlan, monggo di audionya Pak. Di unmute dulu Pak. Ya, sebentar. Sudah. Pak Sumarlan, silakan bisa dites suaranya Pak Sumarlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya untuk memberikan sepatah kata. Yang pertama, langsung saja. Ini saya diutus dari Bapak Kepala Seksi Bimas Islam, Bapak Dokter mendampingi panjenengan semuanya, dan saya disuruh mendampingi panjenengan untuk mengikuti menikah penyuluh agama PNS KUA Sewan yang ya pertama jadi pada agama yang telah dalam tidak bisa digunakanlah media ini untuk yang kedua kami dari Kementerian Agama khususnya Seksi Bimas Islam sangat memberikan apresiasi kepada teman-teman, kepada bapak-bapak ibu sekalian dari penyuluh agama KUA Sewan yang telah berinisiatif seperti ini. Semoga nanti bisa dilanjutkan kembali dan bisa ditindaklanjuti dari rekan-rekan penyuluh agama KUA lainnya. Yang selanjutnya yaitu tadi ada pertanyaan apakah program Kemenak, yaitu setelah dijawab dari Bu Nur Aini, yaitu bahwa dari Kementerian Agama itu ada istilahnya bimbingan perkawinan
sebenarnya dari tahun ini ada 59 angkatan. Tapi baru berjalan 4 angkatan, yaitu di KUA Sewon 1 angkatan, di KUA Banguntapan 1 angkatan, dan di KUA Kasihan 1 angkatan, dan di KUA Imogiri. Dan setelah itu dari Kementerian Pusat untuk dibatalkan. Nanti kalau sudah pandemi ini sudah selesai, mungkin ada tindak lanjutnya lagi. Lah untuk pranikah, memang kita dari Bima Islam juga ada 3 kegiatan untuk bimbingan pranikah, yaitu anak-anak sekolah, yaitu SLTA. Nanti kita juga mengundang untuk diberikan istilahnya bekal, istilahnya, dan undang-undang masalah pernikahan dan apa saja nanti yang memberikan narasumber yang telah bersertifikat. Cuma 3 angkatan. Tapi karena ini musimnya pandemi belum bisa dilaksanakan, nanti mungkin kalau sudah dari pusat ada memberitakan lagi, nanti akan kita laksanakan lagi. Demikian saja, mungkin dari saya. Ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng Bapak Sumarlan dari Bima Islam Kemenak Bantul yang sudah mengikuti dari awal sejak tadi dan memberikan apresiasi kepada kita semua, khusus para pengajarnya di Kabupaten Bantul. Mudah-mudahan ini menjadi program yang bisa berlanjut, dan para partisipan semua yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, tidak terasa ini sudah jam 9 lewat, artinya diskusi malam ini kita harus cukupkan dulu. Mudah-mudahan yang terdata dari agama Kabupaten Bantul akan menginspirasi para penyuluh di luar Bantul. Tadi sudah tergabung sekali. Terima kasih teman-teman dari penyuluh agama di NTT, dari Sumatera, dari Aceh, dari Jakarta, Jawa Barat, dan sebagainya. Terima kasih, kami menunggu undangannya untuk bisa mengadakan acara yang sama. Juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Karang Taruna Cahaya Amarta, Karang Taruna Desa Pangharjo yang berkenan bekerja sama dengan kami semua dari penyuluh agama yang bertugas di KUA Sewon. Kepada narasumber Ibu Siti Nuraini dan Mas Nova, terima kasih sudah memberikan ilmunya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan tentu malam ini kita akan berlanjut di pertemuan berikutnya, dan tentu atas dukungan dari Kementerian Agama dalam hal ini Kementerian Agama. Terima kasih Pak Sumarlan, mohon maaf apabila masih ada kekurangan di tayangan ini, tetapi prinsipnya kami sangat bahagia bisa didampingi oleh Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Mudah-mudahan ke depan akan selalu didukung. Partisipan yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai acara pada malam ini, penyuluh menyapa pada episode pertama ini mengangkat tema tentang kebelet nikah atau siap nikah. Closing dari saya adalah menikah adalah sunnah, tetapi jangan dianggap sederhana. Oleh karena itu butuh waktu, butuh persiapan, dan mudah-mudahan dengan berbeda rumah tangga yang sakinah mawaddah. Mudah-mudahan dari tayangan ini akan memberikan semangat bagi calon-calon pengantin untuk membina rumah tangga yang sesuai syariat, sesuai hukum negara, dan insya Allah akan terbangun peradaban masyarakat Indonesia yang lebih baik. Dan salam dari kami untuk keluarga rumah masing-masing, tetap jaga kesehatan, ikuti himbauan pemerintah, gunakan masker kalau keluar dari rumah, jaga jarak, dan selalu jaga pola hidup kita semua. Demikian, mari kita tutup pertemuan malam ini membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, wa aqul minkum, Allahumma qina wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa melaporkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama dulu, angkat tangannya ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita sampaikan tangannya teman-teman. Kita foto bersama untuk laporan kami teman-teman yang lain. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum Semuanya.